Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, pemimpin ibadah kita, Pak Ustadz Agung Wirawan dan Pak Ustadz Joko Sugiarto, ibu-ibu dan bapak-bapak, tamu-tamu Allah yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, senantiasa dalam limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah atas segala nikmatnya, dan mari kita memperbanyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali izinkan kami mengaturkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin al-faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, izin saya memulai materi manasik dan nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Agung dan Ustadz Joko. Tapi terlebih dahulu, Bapak Ibu boleh saya bertanya, apakah Bapak Ibu sudah siap? Separuh yang jawab. Apa Bapak Ibu sudah siap? Sudah siap dipanggil Allah? Loh, ada yang kenapa Pak? Pak, kalau saya bilang dipanggil, yang terpikir apa Pak? Oh, meninggal. Kalau meninggal Bapak sudah siap? Siap. Sudah siap dipanggil Allah? Yang jawabnya ragu-ragu kenapa? Oh, masih muda. Masih muda. Yang muda belum sih? Pak Bu, kita seringkali kalau disebut kata dipanggil selalu konotasinya meninggal. Padahal dalam sehari itu 5 kali kita dipanggil Allah Pak. Nanti jam 3:15 itu dari menara masjid ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa namanya? Adzan itu artinya panggilan. Yang memanggil namanya muadzin. Muadzin itu juru panggil. Indera pendengaran yang mendengar panggilan namanya udhunun, bahasa Arabnya. Itu panggilan. Begitu dipanggil, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah, bergegas untuk menunaikan sholat. Kalaupun menunda, biasanya ada hal-hal penting, tapi nggak sampai melewati waktu berikutnya. Nah, ke Mekah, ke Baitullah, itu Quran menyebutnya juga panggilan Pak. Ayat Qurannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Allah perintahkan, hai Ibrahim, panggil manusia ke Baitullah. Jadi kalau Bapak di sini acaranya manasik umroh, saya dengar sudah siap dipanggil Allah Pak, berarti dipanggil kemana? Berangkat ke Baitullah. Bapak sudah siap dipanggil Allah? Sudah siap dipanggil ke Baitullah? Memang ada satu lagi panggilan. Habis dipanggil diumumkan di menara masjid. Inna lillahi. Nah, kalau yang ini udah siap belum? Justru yang ketiga yang paling siap. Karena kalau panggilan sholat kita suka nunda. Panggilan umroh juga banyak orang yang mampu dari dulu nggak berangkat. Begitu Israel datang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Israel datang, nggak ada yang bisa menunda Pak. Ya, udah pernah dengar ceritanya orang Madura. Ibu udah ketawa dulu, pengen nunda meninggal itu kan? Oh belum pernah. Nanti Ustaz Agung cerita di Mekah. Bapak buka deh ini. Ngacak sambil ada yang sambil makan. Ini yang menceritakan budayawan MH Ainun Najib atau Cak Nun. Saya nyontek beliau bahwa benar atau tidak Bapak tanya ke MH Ainun Najib atau Cak Nun.
Jadi Cak Nun pernah cerita di sebuah kesempatan, konon ada orang Madura tiba-tiba kedatangan tamu yang asing sekali. Siapa ini? Nggak taunya, siapa sampean ini? Aku Israel, katanya. Ada apa Israel kesini? Dia bawa tumpukan kertas panjang. Nah, sesuai catatan ini sampean yang harus saya cabut nyawanya. Aduh, santai dulu lah, dikasih makan, minum, minumnya dikasih bius, Pak. Langsung Israelnya ngantuk tidur, kata Cak Nun ini. Begitu tidur lelap, kata si Madura, wah, nomorku paling atas, pindah ya paling bawah. Pindah paling bawah kan masih agak lama lah, lumayan. Dibangunin, begitu bangun, aku di mana? Sampean di Madura. Saya yang bangunin. Aku yang bangunin. Aduh, sebagai bonusnya sampean nggak jadi deh. Saya mau ambil dari yang paling bawah aja. Madura ya kali. Bapak Ibu, kalau soal panggilan yang ketiga, nggak ada yang bisa menun. Apalagi tadi sambil ngaji saya amati wajahnya beberapa, saya lihat ada yang lebih sepuh dari saya. Tapi soal panggilan itu nggak tahu. Apa Bapak Ibu duluan, saya belakangan? Atau saya belakangan, Bapak Ibu? Belakangan juga. Ya sudahlah, siapa yang mau duluan? Siap Bapak Ibu dipanggil Allah? Ayo, kalau siap, yuk kita berdiri, kita jawab panggilan Allah ini. Talbiyah itu menjawab panggilan Allah ya. Kecuali yang sedang makan mau tidak berdiri, nanti keselak. Oke, yang sudah pernah ke Mekah angkat tangan. Bayangkan kita berada di depan Baitullah. Yang belum merem, bayangkan kita sudah dekat sekali dengan Ka'bah. Ayo sama-sama kita talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Labbaik la syarika laka labbaik. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah, tiada sekutu bagi-Mu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata, segala kenikmatan, laka wal mulk, segala kekuasaan hanya milik Engkau. La syarika lak, tiada sekutu bagi-Mu. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan besok adalah ibadah yang makbul dan mabrur. Amin. Makbul itu artinya Allah berkenan menerima. Mabrur itu artinya punya dampak positif. Habis selesai umroh, pulang umroh, kita menjadi pribadi yang semakin baik ya. Ustaz, mau disitu saya berdiri Ustaz ya. Bisa ada yang kayak gini nggak kelihatan suaranya ya. Ada apa enggak Bapak? Ada orang yang ke Mekah berkali-kali, tapi pulang ke tanah air perilakunya nggak lebih baik. Ada nggak? Yang mana orangnya? Oh dari sini siapa? Oh ibu udah sehuzur sama orang. Insya Allah nggak ada ya. Kalau dia serius ibadahnya. Kalau ada yang seperti itu bisa jadi belum mabrur ibadahnya. Mudah-mudahan yang di sini pulang umroh, insya Allah ibadahnya semakin rajin, amin. Rumah tangganya semakin sakinah mawadah warahmah, amin. Yang amin cuma separuh, aminnya terpaksa. Jangan gentak aminnya.
Mudah-mudahan pulang umroh putra putri semakin soleh soleha, rezekinya semakin berkah, usahanya lancar. Yang belum dapat kerjaan dapat pekerjaan, yang belum ketemu jodoh ditemukan jodoh yang soleh soleha. Itu namanya ibadahnya mabrur. Doa-doanya diijabah Allah. Biar mabrur, pertama Pak luruskan niat Bapak Ibu. Niat umroh karena apa? Karena siapa? Biar apa? Hati-hati. Kata ulama, al-amal jasadun wal ikhlasu ruhuhu. Amal ibarat tubuh, ikhlas itu ruhnya. Orang beramal yang nggak ikhlas Pak, seperti tubuh tanpa ruh, namanya mayat, jenazah, bangkai, bau. Bapak Ibu yang nggak ikhlas, bau, temennya akan tahu. Dan Bapak Ibu yang nggak ikhlas, biasanya itu di perjalanan ada aja halangan. Ada yang ibadah terpaksa, ada yang ibadah, mohon maaf, anak-anak muda. Ngapain kesini? Cuma mau bikin konten. Sampai sana ribut nyari koneksi wifi saya nggak bagus, internetnya nggak stabil. Cuma ribut nyari konten. Makanya tadi iklan kita, labbaika la syarika laka labbaik ya Allah. Aku berikrar nggak akan syirik, nggak akan menyekutukanmu. Nah syirik ada dua Pak, ada syirik besar, menyembah berhala, memuja patung, meyakini ada kekuatan di luar Allah, syirik. Ada syirik kecil. Apa syirik kecil? Iya. Tepat sekali. Tadi saya bilang riya. Riya. Apa yang riya itu Pak? Pamer. Hati-hati. Di zaman era medsos sekarang, dikit-dikit diupload, dikit-dikit bikin status, dikit-dikit live streaming. Hati-hati. Jangan sampai pahala hangus gara-gara update status. Yang muda-muda hati-hati. Ini sekarang udah ada H-2. Maksudnya apa itu? Kalau niatnya pamer, hilang pahalanya. Terutama yang tadi angkat tangan yang sudah pernah umroh, cukup di ruangan ini angkat tangan. Sampai sana, kalau perlu nggak ada orang yang tahu kalau Bapak Ibu sudah pernah umroh. Karena takut umroh yang lain pahalanya hilang Pak, dipamer-pamerin. Dan ini sering. Mohon maaf, agak nggak nyamuk kedengarannya. Tadi yang saya katakan bau. Banyak orang yang lapor, Pak Ustaz. Kenapa Bu? Orang ingetin Ibu itu dong, dikit-dikit pamer. Udah pernah sekian kali, gatal. Modusnya macam-macam Pak. Ada yang pas sampai sana deketin, Pak Ustaz. Apa Bu? Ini payung dibangun tahun berapa ya? Emang kita ngapalin? Payung Nabawi tahun berapa Ustaz ya? Aduh saya lupa, nggak ingat. Kenapa? Perasaan waktu aku umroh yang ke-6 dulu belum ada. Apa paham maksudnya? Apa maksudnya? Pamer nggak usah. Aku umroh yang sekian kali, nggak usah diceritakan. Nabi paling takut itu kalau kita pamer. Ya. Ayo diulangi ikrar kita. Labbaika la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku beri panggilanmu, aku nggak syirik, aku nggak menyekutukanmu, aku nggak pamer, aku nggak riya, aku nggak mempertontonkan ibadahku. Semua aku persembahkan untuk Engkau ya Allah. Ingat Bapak Ibu ya, hati-hati. Jadi kita nggak boleh foto, bukan nggak boleh foto. Silahkan mau foto, mau rekam video, tapi tata niatnya yang benar. Kalau niatnya untuk memotivasi teman-teman, untuk mengingat-ingat, dokumentasi keluarga, monggo. Tapi kalau niatnya pamer, kok nggak ada yang like ya? Kok nggak ada yang subscribe ya? Kok nggak ada yang komen ya? Hati-hati. Berarti Bapak Ibu pengen diuji. Itu sudah bertentangan dengan labbaika la syarika laka labbaik. Bapak Ibu, ibadah harus sesuai contoh Rasul. Alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan nggak salah memilih travel ini, amin. Kita akan bekali dengan manasik singkat, tapi Bapak Ibu keluar ruangan ini mohon sudah paham. Nanti kalau belum paham, tanya. Bapak Ibu, ujian ini banyak sekali. Pernah suatu ketika pas saya lagi pulang dari masjid, ada kakek-kakek tidur di sofa di mobil hotel. Mbak, kenapa tidur di sini? Ya Ustaz, teman di kamar nggak pengertian. Lampu bukan Ustaz, AC bukan. Aku datang terlambat, pas mau masuk kamar, mau merem susah. Kenapa? Ternyata temennya, bahkan saya udah bilang, aku udah
Udah alhamdulillah nggak bisa merem. Terus Ustaz boleh nggak tidur di kamar Ustaz aja? Ya Allah, akhirnya ya sudahlah. Saya bawa ke kamar, teman-teman saya suruh ngalah. Alhamdulillah di kamar kami 10 menit tidur nyenyak dan ngorok kencang banget. Ustaznya yang harus innal hamda, semuanya disyukuri. Wan ni'mata, semuanya lagi antri makan prasmanan, teman-temannya dapat nasi, sayur, lauk, pas kita tinggal sambal. Apa yang diucapkan? Ibu bilang, Mas lauknya habis. Innal hamda. Kok innal hamda? Maksud saya, Bapak Ibu nggak usah marah-marah, nggak usah difoto, diposting, diviralkan. Ini ada rapers apa kepala ikan. Padahal tinggal manggil, Mas. Itu maksud saya innal hamda, nggak berarti diucapkan innal hamda. Apalagi Bapak Ibu mohon maklum ada teman-teman kita yang umroh sekaligus program perbaikan gizi. Wah, Pak jadi ambil sepenuhnya kalau kurang. Nah, pertama ujian Bapak Ibu sampai sana, saya pesan satu hal. Koper kecil, tolong siapin pakaian ganti. Ini program. Kenapa? Ini kita ulang tahun semua berapa jamaah total Ustaz insya Allah? Sekitar 2.900 sekian, hampir 3.000-an. Koper sering sekali kalau Bapak nggak siapkan mental, keluar marah tinggi, dinampakkan aslinya. Maaf Bapak, kami melayani jamaah koper terselip itu ya kadang-kadang sering terjadi. Bukan karena nggak profesional, karena memang jumlahnya banyak. Pernah ada Pak, begitu tiba kopernya nggak ketemu, kita udah nggak enak kan. Ustaz, nggak apa-apa koper saya nggak ketemu. Nggak apa-apa, saya ada persiapan baju. Sampai hari ketiga nggak ketemu malah Ustaz, tenang aja. Saya bersyukur nggak ketemu, jangan-jangan Allah nggak ridho dengan isi koper saya itu. Ada di situ dokumen-dokumen yang kayaknya itu lebih baik hilang deh Ustaz. Ada yang bawa anak kecil gitu, koper nggak ketemu malah Ustaz, nggak apa-apa nggak ketemu. Kenapa? Itu isinya lato-lato katanya. Untung nggak ketemu, jadi anaknya nggak main-main. Tapi ada Pak, begitu koper nggak ketemu baru beberapa jam aja langsung marah. Ini travel apa? Nggak profesional. Ustaz tahu nggak isi koper saya? Marah-marah Pak, meluap-luap. Sampai Ustaz yang paling sabar aja didatangin. Pasti itu bukan saya Ustaznya. Kelihatan nggak dari wajahnya? Pak, sabar apa? Pak, tenang Pak. Bapak mau apa kita carikan baru? Saya nggak perlu. Ini nggak profesional. Saya mau komen. Tenang Pak, biar umrohnya mabrur. Saya nggak mabrur Pak. Apa? Serius. Ini serius. Meledak-ledak sampai. Maaf, beliau pejabat. Besoknya Pak, begitu sudah ketemu kopernya, tahu nggak kopernya? Nyasar ke kamar sebelahnya. Udah gitu kamar sebelahnya isinya cuma 3, dimasukin koper 4, bukan lapor malah buat jemur handuk. Ibu kalau koper masuk bukan punya Bapak Ibu, lapor dong, biar kami nggak dibentak-bentak jamaah yang lain. Buat jemur handuk, namanya lepas gitu. Begitu ketemu, minta maaf dipeluk, Ustaz, maaf banget, maaf. Yang kemarin itu bukan aku. Yang kemarin siapa? Makanya Bapak kalau ada orang marah, kasih cermin. Pasti tambah marah. Sampai sekarang kalau reunian beliau malu atau pernah ketemu ya. Innal hamda, semua disyukuri. Wa ni'mata, semua dinikmati. Baik Bapak Ibu, oh ada pesan sponsor. Bapak Ibu yang hadir sini sudah haji belum? Ada yang belum haji? Pak, bagi yang belum haji ya khusus ya, saya titip pesan kalau ada yang nanya, Pak udah haji belum? Belum. Ada yang nanya, kapan haji? Hati-hati jawabnya, takut jadi doa. Karena sering banyak orang ditanya, Pak kapan haji? Ditanya kapan haji? Jawabannya apa? Buru-buru haji, rumah belum lunas, kendaraan masih kredit, anak masih sekolah. Pak kapan haji? Pertanyaannya apa? Kapan haji? Jawabannya kok segala rumah, segala mobil. Ini orang yang sudah menganggap bahwa haji itu monopoli orang kaya.
Padahal Bapak Ibu yang saya hormati, haji itu bukan orang kaya yang Allah panggil. Lihat ayatnya. Haji itu bagi orang yang mampu, bukan kaya. Ya, serius. Saya tanya, ada nggak orang yang kaya tapi belum haji? Yang mana orangnya? Tetangga lagi. Ada nggak yang belum kaya tapi haji? Ini bukti bahwa haji nggak ada hubungan dengan kekayaan. Maka nggak berlebihan kalau dia bilang gini, Allah tidak hanya memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan mampukan orang yang terpanggil. Saya pernah membawa tukang sampah, Pak. Diberangkatkan haji, dapat bonus. Pernah ada tukang sambal, karena majikannya kalau nggak makan sambal dari dia, nggak doyan makanan Mekah, diberangkatkan. Pernah ada tukang pijit berangkat haji. Di Cipondoh tukang nasi uduk, Pak, ngaku dari muda berangkat haji. Ya, maka kemarin ada cerita katanya, saya tahu ceritanya. Pagi-pagi ada orang pakai mukena mau ke masjid, dia sedang keserempet mobil mewah. Darah-darah dia luka, dibopong sama yang punya mobil, ketakutan yang punya mobil dibawa ke rumah sakit. Pas dia sadar ditanya, Bu Hajah maafin saya ya, Bu Hajah mau apa saya turutin, yang penting jangan lapor polisi, kita kekeluargaan saja. Neng, maaf, aku mah belum haji. Jadi ibu mau dihajikan. Ya udah, nanti kita urus dihajikan. Makanya kalau pengen haji besok kalau nyebrang cari orang. Kenapa? Saya belum selesai, Bu. Kalau nyebrang ya hati-hati, maksud saya. Bukan cari mobil, minta doanya ya. Banyak, makanya haji kan macam-macam. Ada haji kosasi, ongkosnya dikasih. Ada di Pamulang, tetangga saya ada haji mansyur, halamannya tergusur. Dulu zaman Orde Baru ada namanya Haji Abu Bakar, atas budi baik Golkar. Ada tukang pemulung berangkat haji, bahkan ada tukang bubur naik haji. Itu sinetron. Bapak Ibu, saya ulangi, kalau ditanya, Bapak sudah haji belum? Belum, jujur. Kapan berangkat haji? Bapak jawab, insya Allah tahun depan. Oke? Ya karena tahun kemarin udah gak mungkin kan. Saya ulangi, Bapak Ibu yang belum haji, Bapak kapan haji? Jangan jawab tadi, aduh buru-buru haji, gak akan berangkat. Bapak Ibu yang belum haji, kapan berangkat haji? Depan kan banyak, kalau nggak tahu ini tahun depannya lagi kan. Kalau nggak tahu ini tahun depannya lagi. Mudah-mudahan hari ini yang manasik umroh, pulang umroh, segera daftar haji. Amin. Dan nggak harus lewat MRA, enggak ya. Boleh lewat MKU, Aruna, BSA. Saya belum selesai, atau travel yang lain. Nggak sungguh ya. Nggak harus lewat MRA ya. Boleh lewat apa? Bisa atau travel yang lain. Apa travel yang lain? MKU, Aruna atau desa. Bapak Ibu, haji itu rukun Islam. Kalau Bapak belum haji, Bapak punya hutang. Ya, jangan sampai rumah sudah renovasi, kendaraan mahal, tapi haji belum, hutang. Segera mulai sekarang. Minimal pulang dari umrah, ngumpulin brosur itu minimal. Minimal, Bu. Datang ke bank, tanya informasi, itu sungguh-sungguh namanya. Tapi kalau sekedar cita-cita, harapan, namanya azab ya. Bapak Ibu yang saya hormati, haji itu hanya Dzulhijjah. Kalau umroh kapan saja, haji wajib, umroh itu ada yang mengatakan wajib ya, apalagi kalau ada. Nah, orang yang haji harus umroh, orang tua untuk haji. Nah Bapak Ibu kalau haji nanti ada wukuf. Nah sekarang umroh, jangan tanya Ustaz kapan wukuf? Nah, dan jangan juga kayak yang pernah saya bawa pas di Arafah turun. Kenapa turun? Colek-colek tanah, masukin foto di tanah Arafah. Bu ngapain? Kata temanku kalau foto tinggal di Arafah bisa haji. Syirik itu, mitos. Foto tinggal di Arafah bisa haji, kata siapa? Kalau mau berangkat haji, foto serahin ke MRA. Berikut paspor dan ongkosnya DP 4.000 minimal. Insya Allah di tahun berikutnya dihubungi, lah kuotanya dapat itu. Insya Allah.
Ya kalau nggak di daerah nggak apa-apa, tapi bisa ke Bapak yang bilang ya, bukan saya cuma mancing. Bapak Ibu, hari ini saya sudah sampaikan tadi, kita siap jadi tamu Allah, banyak doa, banyak beribadat, banyak bertaubat. Bapak Ibu, bisa jadi kita diundang Allah bukan karena kehebatan kita. Kami yang sering ke tanah suci juga bukan karena hebat, bisa jadi karena banyak dosa. Sini hambaku yang banyak dosa, taubat, mohon maaf. Bapak Ibu di sini pada punya dosa nggak sih? Kalau ada yang nggak punya dosa, boleh angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, itu angkat tangan sudah dosa itu. Sombong dan bohong. Atau bisa jadi Bapak Ibu diundang Allah karena Allah tahu Bapak Ibu banyak masalah, maka banyak doa. Catat doa apa yang mau dipanjatkan di sana. Bisa jadi masalah keluarga, masalah ekonomi, tempat kerja, masalah lingkungan, belum temu jodoh, belum punya keturunan, masalah kesehatan dan segala macam. Ini kan bisa jadi ya, bisa jadi kita diundang Allah karena kita banyak masalah. Kalau Bapak Ibu yang di sini pada punya masalah nggak sih? Kelihatan sih dari wajahnya. Semua kita wajah-wajah bermasalah. Bapak Ibu jadikan perjalanan ini perjalanan taubat dan perjalanan mohon solusi kepada Allah. Ketok itu pertama Allah, ya Allah, kita paham beginilah. Aku curhatkan semua problematika yang aku hadapi. Curhat pada Allah nggak bakal bocor. Curhat pada tetangga kadang-kadang, jangan bilang siapa-siapa. Cuma sampai aku kasih tahu, besok saya dengar semua. Yang kita curhati ternyata pada ngaku semua, jujur ya. Bapak Ibu sebelum berangkat minta maaf, mohon doa, jangan lupa ucapan terima kasih. Yang masih punya orang tua datang. Kalau nggak mungkin datang, telepon, video call, minta restunya. Khusus bagi Bapak Ibu yang berangkat ke tanah suci dan orang tuanya masih hidup, orang tuanya belum berangkat, mohon ridhonya, mohon ikhlasnya. Pernah ada orang tua yang menangis, ya Pak Ustadz, anakku ikut Pak Ustadz sekarang. Kenapa aku belum berangkat? Aku nggak dipamitin, nggak diajak. Dulu aku ke tanah suci, aku tangguhkan, aku tunda untuk kuliah dia, kerja dia. Sekarang dia berangkat sendiri. Akhirnya di sana, bis kami bermasalah. Karena ada anak durhaka dalam bis itu. Saya ulangi, pastikan orang tua itu ikhlas. Mak, aku berangkat ya, mak, doakan. Nanti kalau rezeki kita berangkat bareng-bareng. Bisa jadi Bapak Ibu berangkat karena doa-doa beliau. Di tengah malam beliau bermunajat, ya Allah, gak apa-apa aku gak berangkat. Yang penting anakku bisa menikmati ibadah di tanah suci. Allah kabulkan doa. Bagi yang orang tua yang sudah wafat, mari tundukkan kepala kita baca Fatihah untuk beliau. Baik orang tua yang sudah wafat, ayah atau ibu kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga beliau dirahmati Allah, dilapangkan kuburnya, ditempatkan di tempat terindah di sisinya. Beliau pasti bahagia tahu kita ke tanah suci. Beliau akan tersenyum, ya Allah, anak bisa sampai di Baitullah. Beliau akan menyaksikan itu. Bapak Ibu yang punya rezeki, badalkan umroh beliau. Nanti tanya ke ustadznya, aku ingin membadalkan umroh orang tuaku, gimana caranya, berapa biayanya, nanti silahkan disampaikan ya. Bapak Ibu mohon doa, tetangga kanan kiri boleh. Kalau memungkinkan japri, gak usah bikin status, karena kadang-kadang beda antara minta doa dan pamer, itu tipis sekali bedanya. Bapak Ibu kita berangkat di awal bulan, sebelum berangkat pastikan rekening listrik, rekening telepon, SPP anak-anak, lunasi. Bapak Ibu kalau memungkinkan sebelum berangkat, kalau yang berangkat nggak bersama keluarga, wasiat. Nah, Bapak mau berangkatnya, Ibu mau berangkatnya. Jaga adik baik-baik ya, karena kita nggak tahu apakah Allah izinkan kita pulang kembali atau tidak. Saya sudah beberapa kali menemani jemaah kita.
Ibu dimakamkan di sana. Bukan hanya yang tua, pernah juga yang muda, kita nggak tahu. Bapak pernah dengar berita kemarin bis terbakar. Tepat di belakangnya itu bis NRA. Ustaz Salahuddin yang tadi mengaji itu, beliau menyaksikan bis yang kecelakaan itu. Tadi cerita ke saya, itu di depan bis kita, Ustaz. Dari Madinah ke Mekah ya, atau Mekah Madinah itu ya. Madinah ke Mekah, Madinah Mekah. Kita nggak tahu. Oleh karenanya wasiat sebelum berangkat. Banyak anak-anak yang hatinya keras sekali. Pas orang tua mau berangkat haji, Allah beri hidayah. Pas orang tua mau berangkat umroh, Allah beri petunjuk. Maka Bapak kumpulkan anak-anak pamit. Kalau nggak mampu dengan kata-kata, dengan tulisan, atau diketik, atau pakai WA, pesan selama Bapak itu pergi. Baik Bapak Ibu, hari ini manasik, Bapak Ibu sudah akan diberikan panduan mengenai umroh. Nanti akan dijelaskan oleh Agung dan Ustaz Joko. Arahan petugas sudah berkenalan ke negeri Bapak Ibu? Habis ini kenalan ya. Bapak Ibu sudah daftar WhatsApp dulu? Udah ya, nanti dijadikan tempat. Saya belum masuk itu. Bapak Ibu sudah mendapatkan ID card? Boleh dicek sekarang. Namanya bener nggak nama Bapak Ibu? Foto Bapak Ibu. Balik nama hotelnya, nomor kontak kami semua. Oke. Sekarang cek PIN-nya. Ada yang angka 42, ada angka 13. Itu nomor bus. Di bawahnya ada lingkaran kecil, ada angka. Itu bukan nomor tempat duduk, tapi itu PIN. Itu untuk memudahkan kami dari bagian admin, penomoran nanti paspor, visa, termasuk koper. Ya, Bapak Ibu, kalau ada kekeliruan, sekarang protesnya. Dan kami tidak punya pengganti. Hilang, selesai. Maka mohon dijaga baik-baik Bapak Ibu. Dikenakan setiap saat, kecuali hanya tidur dan mandi dilepas. Selama di sana pakai itu pengganti paspor Bapak Ibu, ya, ID card. Bapak Ibu sudah dapat ini semua? Izin saya cek. Yang pertama, yang berangkat tanggal 5 April dengan penerbangan GA968 jam 9, angkat tangan. Oke, nanti insya Allah bersama dengan Pak Ustadz Joko Sugiharto yang ada di sebelah kanan saya. Oke, jam 9 pagi. Yang 5 April jam 11.50, angkat tangan. Nanti bersama dengan Pak Ustadz Agung Wirawan yang tadi di sebelah kiri saya. Beliau dari Makassar. Yang 7 April jam 9 pagi, 968 dulu, insya Allah bersama dengan saya. Apa? Sebentar Ibu, belum selesai Ibu. Nah, udah kebukti. Kelihatan, sabar. Ada suaminya di sini? Benar Pak, beliau nggak sabaran Pak. Masih ada 60 penerbangan lagi Bu. Saya ulangi, yang tanggal 7 April berangkat jam 9 ada? Oh berarti yang bersama dengan saya itu ada angkat tangan, adik kecil? Bukan. Oh bukan, garu-garu. Oh berarti manasiknya yang besok ya. Yang tanggal 7 April 980 pukul 11.50. Angkat tangan. Nanti bersama Ustadz Khairil Anwar, beliau dari Lombok ya, belum hadir, nanti insya Allah di airport akan dikenalkan. Berikutnya yang terakhir, yang berangkat tanggal 7 April pukul 15.05. Nah itu dia. Ini nanti akan bersama Ustadz Samsuryadi ya, bersama rombongannya Pak Jika insya Allah ya, dari Makassar. Ini akan berangkat 15.05. Ada yang belum saya panggil? Ada yang rombongan Turki, tadi satu keluarga sedang manasik di lantai 6. Rombongan Turki bersama Ustadz Fudail ya. Ada yang belum saya sebut penerbangannya? Oke. Besok Bapak Ibu, bukan besok ya, tanggal 5 ya. Pada saat penerbangan itu, 3 jam sebelum pesawat take off baru sudah ada di airport. Sekarang dirubah di terminal 2F. Tapi tetap Ibu nanti ikutin WhatsApp grup ya. 3 jam sebelumnya, artinya kalau jam 9 take off, jam berapa harus ada di bandara?
paling lambat. Apalagi berbarengan dengan arus balik dan segala macamnya. Mohon tepat waktu. Di Terminal 2F sekarang ada perubahan. Bapak Ibu mohon ikuti terus update informasi yang ada di WhatsApp group. Begitu sudah tiba di airport, Bapak Ibu cari counter yang ada panitia NRA, nanti akan dibagikan paspor, visa, boarding pass, dan Bapak Ibu foto. Difoto paspornya itu, difoto itu visanya, difoto boarding passnya untuk dokumen. Ya, termasuk ini nanti boleh difoto Bapak Ibu. Di baliknya ada jadwal penting. Nggak usah dikit-dikit, Ustaz besok ngapain? Ustaz Agung ya jawabannya. Ya, walaupun ada perubahan tapi nggak signifikan, biasanya cuma jam saja. Begitu terima paspor, cek bener nggak itu paspor Bapak Ibu. Jumlah kami banyak Bapak Ibu, kadang-kadang covernya namanya Sugiharto, begitu dalamnya Sugiyarti. Panitia nggak sampai selesai, dan ini pernah kejadian. Jamaah sudah dibagikan paspor semua terima, ada satu bapak-bapak belum terima, mau nangis, Ustaz pasporku mana? Saya lihat yang di sini bukan dia, nama perempuan, pasporku mana? Gak dapat, saya hubungi panitia, bingung, ini nggak tahu ada ibu-ibu datang. Pak Ustaz, kenapa? Ini bukan punya aku, dibalikin. Kok ibu ambil? Takut nggak kebagian. Rupanya pas lagi itu main tarik aja dia. Saya ulangi, kalau sudah masuk ke imigrasi, kalau bukan punya Bapak Ibu pasti ditolak. Jadi pastikan, begitu sudah terima paspor, masuk antri imigrasi. Nanti Bapak Ibu di sana silahkan kalau sholat sunnah safar dari musola terdekat antri. Nah Bapak Ibu nanti menunggu panggilan untuk masuk ke pesawat. Bapak Ibu, programnya rata-rata nanti kita akan Madinah dulu kan? Madinah semua kan, maka insya Allah nanti di Madinah kita akan melakukan ziarah. Begitu tiba di Madinah, ada yang Jeddah Madinah nggak bisa? Ada ya, Jeddah langsung Madinah ya. Intinya kita semua nanti insya Allah setelah 3 hari, selamat datang Bapak Ibu, silahkan cari tempat duduk yang nyaman. Oke, langsung ikuti. Kebetulan ini baru pengantar Bapak Ibu ya. Setelah ini baru materi manasiknya ya. Setelah nanti kita 3 hari di Madinah, kita akan lakukan ziarah beberapa tempat. Nah, kami belum bisa umumkan detail kegiatan kita di Madinah, terutama yang menyangkut dengan ziarah ke Raudhah, karena sekarang menggunakan tasrih dan itu yang menentukan adalah pihak Kementerian Haji Saudi. Nanti akan ada informasi, ibu-ibu bis sekian ke Raudhah jam sekian, bapak-bapak ke Raudhah jam sekian, kumpul di lobi hotel jam sekian. Nanti melalui WhatsApp group. Di sini maka dituliskan insya Allah menyesuaikan dengan tasrih dari muassasah. Nah, pas nanti sudah waktunya ke Mekah, Bapak Ibu, pagi hari biasanya kita sudah briefing. Kalau memungkinkan biasanya briefingnya per bis, kalau enggak cukup di WhatsApp group. Nah Bapak Ibu, di setiap bus ada 2 ustadz insya Allah. Bapak Ibu nanti bisa berkonsultasi, bertanya secara detail apa saja yang harus dipersiapkan. Insya Allah menjelang berangkat ke Mekah. Nah ini beberapa tempat yang kita akan kunjungi selama di Madinah Bapak Ibu ya. Kalau yang di dalam itu kita jalan kaki, tapi kalau sudah keluar misalnya ke Kuba, ke Uhud, itu kita naik bus biasanya. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu agar tepat waktu. Jangan sampai gara-gara 1-2 orang akhirnya terlambat sehingga nggak bisa mendapatkan sholat zuhur di Masjid Nabawi. Nah, insya Allah pada hari keberangkatan kita yang berangkat tanggal 5 berarti nanti hari yang tanggal 9 ternyata yang sore Ustaz, yang baru saya nggak ada. Berarti hari ada yang tur Al-Ula ya, yang 12 hari ya, yang 12 hari angkat tangan. Oke, nanti ada tur ke Al-Ula ya pada hari yang ke-4. Insya Allah pada hari ke-5 nanti akan persiapan umroh ya Bapak Ibu ya. Sebelum persiapan umroh Bapak Ibu, ini beberapa hal yang disunnahkan ya. Untuk itu kita mohon kesediaan Pak Ustaz Haji Agung Wirawan menyampaikan manasik dari mulai umroh adalah dari mulai ihram
sampai selesai, nanti akan dilanjutkan disempurnakan Dr. Joko Sugiharto. Setelah itu nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Pastikan keluar ruangan ini Bapak Ibu sudah paham semua, dan nanti insya Allah kita akan jawab kalau ada yang kurang jelas dari yang disampaikan. Demikian pengantar dari saya persilakan dengan hormat kepada Ustadz Haji Agung Wirawan untuk melanjutkan materi umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.